Fitri Nila Ramawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Prodi PPKN Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Ya, kalau hari masih pagi ini semangat ya anak-anakku semua. Kalau ibu katakan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, jauh seperti itu ya anak-anak. Nah, ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Bagus sekali, terima kasih anak-anakku semuanya. Tolong ketua kelas, siapa ketua kelas? Saya, Farid tolong siapkan dulu Farid dan berdoa. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Afif, Arzanakila, belum datang ya. Alfi Saputra, belum juga. Alif Sawal, Angela, Arga Hidayatullah, Arif Insani, Arka, belum juga ya. Untuk pembelajaran pada kali ini kita membahas tentang kedudukan warga negara Indonesia. Masih ingat Ananda Ibu semua materi minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Apa itu nak? NKRI. Ya. Dalam NKRI di bab sebelum kita membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada di sana peran warga negara Indonesia. Ada namanya peran aktif, ada peran pasif. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedudukan warga negara Indonesia. Nah, ada di sini pertanyaan Bu. Menurut Ananda, apa perbedaan antara warga negara dan penduduk? Ada yang bisa? Apa yang membedakan antara warga negara dengan penduduk? Nah, ada yang tahu? Ya, Sania silakan. Salwa. Menurut saya, warga negara itu emang warga negara Indonesia. Ya. 100% dari keturunan Indonesia, dengan penduduk mungkin saja ada warga luar atau yang orang tuanya berasal dari negara lain, dan atau ada juga yang berasal. Ya. Ada apa, tride dan bi? Nah, kalau A, ingat aja A itu artinya tidak, berarti tidak memiliki kewarganegaraan. Kalau B berarti memiliki dua kewarganegaraan. Ini juga sudah dicontohkan. Mungkin untuk di dunia nyata di kelas ini kita contohkan, teman mungkin ada yang bisa mencontohkan gambaran ilustrasi dari sini, bisa menceritakan mana yang Awal
yang sangat khas, sehingga membuatnya terlihat hidup cantik dan menawan. Amanda lahir dari pasangan Shane Roberts yang berasal dari Australia dan Asia dari Indonesia. 7. Nama Uta. Nama Uta lahir 15 September 1980. Wajah cantiknya perpaduan antara ayah yang bernama Ronald Wolf yang berbangsa Jerman, sedangkan ibunya yang bernama Neva dan Kusuma berasal dari Magelang. 8. Paula Verhoeven. Paula Verhoeven adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia. Paula adalah putri dari pasangan Eddie Verhoeven keturunan Belanda, Tionghoa, dan Herminanda Verhoeven asli Jawa dan Semarang. 9. Anne Darcy. Ardi Basin adalah seorang model dan aktris Indonesia keturunan Belanda, Jerman, dan Palembang, Sumatera Selatan. Ayah Ardi Basin bernama Rudi Basin dan ibunya bernama Banda Rudiantesh. 10. Heiko van de Veggen. Wajah muda Heiko van de Veggen didapat dari DNA ayah Guy van de Veggen yang berasal dari Belgia, sedangkan ibunya yang bernama Andi Komar merupakan perempuan asli Indonesia. 11. Marsha Timothy. Ada pertanyaan kan? Ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Indah. Kepada Indah yang diskusi. Perkenalkan, nama saya Tarwan Putri. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh KPD tadi berdasarkan hasil diskusi kami bersama. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu ada siswa apa perbedaan antara penduduk dengan bukan penduduk serta warga negara dengan bukan warga negara. Penduduk adalah seseorang yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk tidak menetap. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Yang bukan warga negara itu biasanya kita sebut dengan warga negara asing atau WNA. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah asas kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia? Di negara Indonesia diterapkan asas ius sanguinius, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan ataupun tali darahnya. Kasus yang dapat terjadi akibat asas kewarganegaraan adalah apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seseorang keturunan bangsa A menganut asas ius soli, lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Maka orang tersebut tidaklah mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua yaitu bipartite, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus kewarganegaraan lengkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B dan ia lahir di negara B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, warga negara A juga menganggap ia warga negara B karena ia lahir di negara B tersebut. Pertanyaan selanjutnya, identifikasilah syarat menjadi warga negara Indonesia. Dalam pasal
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Salam Senia. Coba saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dan tadi kalian menyinggung mengenai naturalisasi. Sebenarnya apa naturalisasi itu? Baik. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salam Senia. Apa itu naturalisasi? Itu pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Pewarganegaraan atau naturalisasi. Ada kuis yang Ibu tampilkan. Ada kelihatan? Ada. Yang dua, siapa lagi? Enggak, Intan silakan. Satu menurun penduduk. Satu menurun Intan. Penduduk. Ya. Masuk ke penduduk? Ya. Ya. Sabar. Sabar ya. Anda baca bahan ajar yang telah dibagikan tadi. Mudah-mudahan setelah membaca Anda semakin memahami dan juga bisa didapatkan referensi melalui Google mungkin halaman web yang lainnya, situs-situs yang lainnya ya, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang materi ini. Dan ada lagi mungkin yang materi yang sulit dipahami, mungkin itu saja ya Anda Ibu semua. Dan terima kasih. Mungkin ada satu lagi sebelum itu kan refleksi kamu dalam materi kan. Ibu sebagai guru tentu harus melakukan refleksi juga. Nanti akan Ibu bagikan lembar refleksinya kepada Anda Ibu semua. Mungkin akan Ibu tanyakan bagaimana cara Ibu menyampaikan, apakah jelas, kemudian apakah Ibu mampu menjelaskan materi itu secara runtun, akan Ibu bagikan rumputnya nanti. Nah, ada pertanyaan mungkin lagi? Tidak. Kalau tidak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan